Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, sebelumnya marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ad-darsus sabi ya. Pelajaran ke-7 yaitu ad-dhihabu ilal iyadah. Pergi ke klinik. Oke. Jadi kita akan tahu apa saja yang dilakukan orang ketika pergi ke klinik dan tujuannya itu apa, kok mereka pergi ke klinik. Oke. Kita langsung saja ke hiwar. Hiwar yang pertama ya. Ini di sini ada percakapan antara Ahmad dan Yahya. Ahmad, ya Isa, wahai Isa, hal anta nadorta ila Musa bil amsi? Hal, apakah anta kamu nadorta melihat? Apakah kamu melihat ila Musa bil amsi? Musa kemarin. Ya Isa, apakah kemarin kamu melihat Musa? Itu kalau misalnya bahasa kita ya. Tapi kalau untuk mengartikannya, apakah kamu melihat Musa kemarin? Ya. Kemudian Yahya menjawab, la tidak, ma nadortu ilaihi. Ma di sini artinya tidak ya. La tidak, ma nadortu saya. Tunya itu artinya ana ya, saya ya. Saya ma tidak, nador melihat. La tidak, saya tidak melihatnya. Ilaihi itu kembali ke Musa. Jadi ketika Ahmad bertanya, ya Isa, wahai Isa, apakah kamu melihat Musa kemarin? Kemudian ini seharusnya Isa ya, bukan Yahya. Kemudian Isa menjawab, la tidak, saya tidak melihatnya. Musa madhaba tidak berangkat ilal madrasati ke sekolah ya. Ternyata kemarin itu Musa tidak berangkat ke sekolah. Hada sobah pagi ini, hada ini sobah pagi. Kita balik artinya, pagi ini sa'altu saya bertanya ummuhu ke ibunya tentang halihi keadaannya. Pagi ini saya bertanya kepada ibunya tentang keadaannya, tentang keadaan si Musa ya. Huwa itu dia kembali ke Musa. Dia Musa maridun, sakit. Oh ternyata Musa kemarin tidak berangkat ke sekolah karena sakit. Jismuhu, badannya harun, panas. Oke. Kemudian Ahmad bertanya lagi, hal apakah Musa dhahaba sudah pergi ilal iyadah ke klinik ya. Iyadah itu klinik. Kemudian ini Yahya, oh betul ya, jadi Ahmad itu bertanya ke Yahya tentang keadaannya Musa. Oke. Kemudian Yahya menjawab, na'am betul, iya, Musa dhahaba ilal iyadah pergi ke klinik, wat tabib, dan tabib itu dokter ya, dan dokter fahaso memeriksa Musa ya. Suma kemudian dhahaba pergi ila soidaliyah. Soidaliyah itu tempat dimana kita akan membeli obat, itu namanya apa coba? As-soidaliyah itu apotik ya. Jadi setelah Musa pergi ke klinik, kemudian dokter memeriksanya, terus kemudian si Musa itu pergi ke apotik, wa akhoda ad-dawa, dan mengambil ad-dawa. Ad-dawa itu obat ya. Jadi Musa itu sakit dan dia sudah pergi ke klinik dan dokter pun sudah memeriksanya. Kemudian dia pergi ke apotik untuk mengambil obat. Oke, kemudian Ahmad bertanya lagi, hal Musa syariba ad-dawa, hal apakah Musa syariba minum ad-dawa obat ya. Apakah Musa meminum obatnya? Kemudian Yahya menjawab, na'am iya, Musa syariba ad-dawa, Musa meminum obatnya. Wat tabib, dan tabib itu dokter, dan dokter amarahu menyuruhnya, jadi menyuruh Musa ya, dan dokter menyuruh Musa bil istirahah, untuk beristirahat. Jadi kalau orang sakit biasanya dokter menasehatinya untuk beristirahat supaya cepat
sembuh. Hal akalta ar-ruza hada sabah? Hal, apakah akalta? Akala itu makan, ta itu domir, anta kamu ya. Apakah kamu makan ar-ruza nasi hada sabah pagi ini? Apakah kamu sudah makan nasi pagi ini ya Musa? Ini dong. Siapa ini? Ahmad ya. Ahmad bertanya kepada Yahya. Naam, iya, akal tuh saya sudah makan ar-ruza nasi, wasarib tuh al-halib, dan saya sudah minum al-halib itu susu ya. Jadi mungkin Ahmad tuh khawatir, takutnya si Yahya juga nanti sakit, jadi dia bertanya apakah dia sudah makan nasi belum pagi ini. Ternyata si Yahya sudah makan nasi dan sudah minum susu. Oke. Ya, kemudian Ahmad menjawab, jayid, bagus. Dadika itu hasan tuh baik ya, lil jismi untuk badan. Jadi susu, nasi dan susu atau sarapan di pagi hari itu baik untuk badannya. Jadi yang kebiasaannya pagi-pagi males sarapan itu harus dibiasakan untuk sarapan, karena sarapan itu bagus untuk badan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini kita sudah masuk ke kata ganti orang ketiga, kedua, dan ke satu ya. Kata ganti orang ketiga masih ingat ya, kata ganti orang ketiga yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian kata ganti orang kedua yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, untuk kata ganti orang pertama yang nanti kita akan pelajari di bab ini yaitu ana, nahnu. Oke, kita lanjut ya. Almaridu tadi orang yang sakit ya. Almaridu orang yang sakit, sariba ad-dawa, minum obat. Ad-dawa itu obat. Orang yang sakit itu sama dengan domirnya domir huwa ya, dia. Orang yang sakit kan nggak tahu di mana, jadi dia ya. Huwa. Ana, ingat, ana itu saya. Saribtu al-halib. Saribtu, ingat. Kalau ana, domir ana, maka tandanya di sini tu ya, tu. Nah, kalau di bawahnya anta tandanya ta ya. Anta saripta, kalau ana sariptu. Ana sariptu, saya meminum al-halib, susu. Anta saripta. Beda ya. Kalau ana sariptu, anta saripta. Ingat, ana sariptu. Kalau anta itu mudah, kalau di sini ta maka belakangnya ta. Kalau anti belakangnya juga ti ya, ta. Yang beda adalah ana dan nahnu nanti beda. Ana sariptu, anta saripta, anti saripti, nahnu saripna. Nah, ana dengan nahnu, ana dan nahnu ya beda. Kalau ta, ti. Kalau ana sariptu, nahnu saripna. Ingat ya, beda. Ana sariptu, nahnu saripna. Ana dan nahnu ini adalah kata ganti orang pertama. Ana itu saya, nahnu kita ya, kami. Kita boleh, kami boleh. Itu nahnu. Kalau nahnu tandanya adalah na panjang, kalau ana tandanya tu. Oke? Ana sariptu al-halib, saya minum susu. Anta saripta al-halib, kamu minum susu. Kamu laki-laki ya. Anti, kamu perempuan, saripti al-halib, minum susu. Nahnu saripna al-halib, kita minum susu. Antum, kalian berarti ya. Kalau antum sariptum ya, tandanya tum. Oke? Selanjutnya hum syaribu. Kalau hum itu syaribu, sininya panjang, ada tambahan wawu sukun dan alif. Untuk bawahnya sama ya. Muhammad itu huwa, kalau Muhammad biasa. Kata aslinya ya, syariba. Muhammad syariba. Kalau ana, ingat ana saribtu, anta saribta, anti saribti, nahnu saribna, antum saribtum ya. Hum saribu. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah yang dipelajari kita sekarang, yaitu pola perubahan kata kerja untuk kata ganti orang pertama. Ya. Jadi di kelas 5 ini kita belajar tentang kata ganti orang ketiga, orang kedua, dan sekarang kita yang terakhir yaitu kata ganti orang pertama, itu ada ana dan nahnu. Ana saya, nahnu kita. Ingat, kalau ana itu akal tuh, ingat tandanya tu ini ya.
Kalau nahnu kita tandanya nah. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk tugas KI 4 ya, dihafalkan kata ganti orang pertama ini ya. Dari ini, akaltu, akalna, sariptu, saripna. Oke, ahottu, ahotna. 3 baris saja ya sampai ahottu, ahotna ini. Akaltu, sariptu, ahottu. Jadi menghafalnya akaltu, akalna, sariptu, saripna. Dari sini ana, nahnu, akaltu, akalna, sariptu, saripna, ahottu, ahotna ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Untuk tugas, silakan untuk tugas yang pekan lalu bagi yang belum mengumpulkan menyetorkan ke Usada segera disetorkan, karena nanti supaya tidak numpuk ya tugas-tugasnya yang kemarin belum disetor ternyata sekarang sudah ada tugas lagi ya, karena insya Allah nanti pertemuan sebelum PAS ya, PAT ya, insya Allah sekali lagi bahasa Arab kita sudah selesai, maka untuk tugas-tugas yang belum disetor segera disetorkan. Untuk tugas hari ini hanya ini saja ya, KI 4 silahkan kalian dihafalkan kemudian di video lalu disetorkan ke Ustada via WA. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Baik, kalau ada yang belum paham silahkan boleh bertanya langsung ke Ustada. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran bahasa Arab hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Ustadzah, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dari awal sampai akhir, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadzah akhiri, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.